Hey, 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 kembali lagi bersama saya, channel Saham Upside. Apa kabarnya teman-teman trader, investor saham? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dompetnya makin tebal, rekening RDN-nya makin gendut, apalagi ya semua-semuanya lah ya yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau menganalisa beberapa saham yang sekiranya potensi nih ya buat tanggal 17 November ya. Sekarang tanggal 14 hari Jumat, hari yang baik. Gimana ya? Teman-teman tradingnya hari yang baik juga atau enggak nih? Mudah-mudahan baik ya. Karena banyak gocekan dan ya ditutup dengan manis ya Inet saham Inet ya itu cakep. Dan tadi sempat juga dapat saham Tins ya. Tinsnya dapat juga terus juga ya saham buminya hari ini terkoreksi ya. Oke, nanti kita bahas ya panjang lebar. Dan kalau kita lihat IHSG hari ini itu ditutup tipis banget ya, 0,02% ya. Dan masih tertahan di area resisten become supportnya. Bukan hanya IHSG ya, indeks dunia juga pada turun. Dan ya IHSG salah satunya yang turun. Mungkin dipaksa turun sama Big Money. Kita nggak tahu ya konspirasi yang terjadi. Yang jelas ini masih tertahan ya di area resisten become supportnya. Ya kalau teman-teman lihat ini masih dalam fase retest ya, masih dalam fase retest area resistennya. Semoga bisa langsung rebound kembali ya. Karena sudah ada beberapa saham yang menopang beberapa hari ini, yang menopang banget IHSG sehingga tidak jebol nih area resistennya gitu ya. Dan kalau kita proyeksikan ke 9.000 level 9.000 ya kita harus tetap optimis ya. Karena gimana pun juga ketika IHSG berhasil tembus ke level 9.000 kita-kita juga nih ya retail retail yang diuntungkan kan gitu. Jadi kita sama-sama berusaha, ikhtiar kita sama-sama berdoa buat dapat yang terbaik. Oke, oke, gitu aja ya singkat untuk IHSG hari ini terkoreksi tipis doang, masih dalam uptrendnya ya. Trendline-nya belum dijebol nih yang di bawah dan ya resistennya belum dijebol. Artinya masih ada potensi untuk rebound ya seperti ini nih kalau saya gambarkan ya. Jadi dari sini nih, ini ada potensi rebound, jibret gitu. Jadi buat teman-teman tetap bersabar, tetap ikhtiar, tetap berdoa, oke? Oke, kita masuk ke saham yang pertama, tapi sebelum itu, bahwa di video ini saya tidak mengajak jual ataupun membeli saham, disclaimer on ya. Jadi saya hanya memberikan point of view dari saya gitu ya dan mungkin menjadi insight buat teman-teman atau bahan pertimbangan teman-teman lah ya gitu. Jadi bukan berarti saya ngajak teman-teman jual atau beli. Saya menghindari itu teman-teman. Oke, terus kalau teman-teman suka ya video ini like ya. Jangan lupa di like teman-teman, jangan ditonton doang ya. Terus juga komen aja kalau teman-teman ada request saham, insya Allah nanti saya bahas di video-video yang selanjutnya gitu ya. Terus juga ya jangan lupa subscribe juga gitu ya. Karena subscribe itu penting nggak pakai bayar lagi kan gitu ya. Biar saya juga semangat dong bikin video-video yang selanjutnya. Seperti sekarang ini nih. Oke, kita masuk ke saham yang pertama yaitu Antam yang hari ini tiba-tiba tung ya mantul 5% ya Antam ya. Nah, di video yang sebelumnya saya sampaikan ya ke teman-teman ya bahwa Antam ini mendekati ya area supportnya. Nah, ini garis biru ini tanda nih. Saya pernah bahas nih ya. Saya pernah bahas. Jadi Antam itu kalau mungkin dia mau rebound atau mau uptrend kembali, ya dia tentu harus melewati ini nih banyak-banyak tantangan nih, area-area resisten. Sementara posisi saat ini kan di area support teman-teman ya. Posisi saat ini di area support dan bersyukurnya hari ini naik 5%. Jadi mungkin ada optimisme gitu ya bahwa harga emas dunia SAU-USD juga mengalami kenaikan ya. Kenaikan cukup tinggi kemarin makanya hari ini sentimennya positif tentang emas. Mudah-mudahan terus berlanjut Antam ini kenaikannya. Kalau kita lihat ya
area resist terdekat itu ada di sekitaran sini, teman-teman ya. Ada di sekitaran sini. Jadi kita nggak usah muluk-muluk mau kembali ke area 4.000 atau 3.900, tidak, tapi minimal jebol ini dulu deh gitu ya. Jebol ini dulu untuk menghadapi area-area yang selanjutnya gitu. Karena kalau ini aja belum jebol, bisa jadi kan seperti ini nih teman-teman. Ini area di sini ya resist ya. Terus di sini tertahan, dia coba untuk nembus lagi gitu kan, nembus di sini ternyata gagal, akhirnya dia turun lagi melanjutkan fase downtrendnya. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya teman-teman. Lalu untuk hari esok gimana? Di tanggal 17 November. Tanggal 17 November karena kenaikannya ini cukup tinggi ya, dan ini bisa dibilang candle merah ini kan tertutupi oleh candle yang hijau ini ya. Ini bullish engulfing, kemungkinan akan ada kenaikan esok hari. Tapi kita lihat juga dari sisi bandarmologinya teman-teman ya. Dari sisi analisa transaksinya kita lihat juga apa yang terjadi di saham Antam. Saham Antam hari ini, nah kelihatan kan bahwa AZ, ZP, nah ini yang mereka yang akumulasi, dan AZ ya paling banyak ya 90 miliar mereka akumulasi 300 ribu lot, terus ya retailnya pada jualan XL, YP, CC, SQ, XC ya mereka retailnya pada jualan karena mumpung gitu ya. Kapan lagi jualan nih mumpung naik 5% ya kan. Jadi retail itu nampung apa average down, average down, average down. Ketika harganya naik ya udah TP aja gitu. Keuntungan dikit nggak apa-apa. Yang penting gua lolos. Biasanya gitu ya. Siapa yang kayak gitu ngaku ayo ayo ayo. Tapi wajar teman-teman. Namanya efek psikologis kan seperti itu ya. Karena kita berbicara tentang opportunity cost kan gitu ya. Jadi itu sekilas tentang Antam, tadi potensi untuk tanggal 17 November sudah ya. Dan kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Inet ya. Inet, nah ini ya pernah saya sampaikan juga bahwa Inet ini kemarin tuh di video yang sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa dia belum berhasil breakout. Nah, ternyata besokannya breakout dengan sangat manis, dengan sangat cakep gitu ya. Dia close sama dengan high pula, dan hari-hari berikutnya ini juga naik, cuma nggak nggak ini ya nggak terlalu tinggi banget ya setelah candle ini nih gitu. Kenaikannya cukup signifikan memang gitu ya. Kalau kita ukur nih berapa ya? Nah ini 27% ya. Kalau teman-teman ngambil dari sini gitu, itu kenaikannya udah 27% gitu. Itu udah lumayan banget. Namun sayang ya hari ini Uma ya. Hari ini Uma nampaknya besok suspend tanggal 17 November. Dan setelah suspend saya lupa ini suspend pertama apa kedua gitu ya. Karena kalau suspend yang kedua artinya masuk FCA ya. Masuk FCA kan kalau nggak salah ya. Oke, begitu untuk Inet, dan ya ini menarik ya karena sebelumnya memang harganya kan dibawa turun ya. Tapi kita lihat dari bandarmologinya untuk Inet hari ini kenapa sih? Siapa yang jualan ya? Siapa yang akumulasi? Kita lihat ya. Ternyata asing nih, mereka kan yang akumulasi gitu ya. BK, AK, ya mereka nih nampung barang banyak banget ya. Udah fix ini BK akumulasi, dia 55 miliar sendiri ya. Sementara di sisi kanannya penjualnya XL, YP, PD, CP, wah retail ya. Sayangnya ini UMA gitu. Besok kemungkinan suspend teman-teman ya. Sayangnya seperti itu ya. Jadi ya tinggal kita wait and see lah ya untuk inetnya setelah masuk FCA kalau masuk gitu ya. Kalau enggak ya kita lihat lagi nanti. Oke. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Nah, Bumi ini rame banget nih ya, hype banget, trending banget. Jadi di Bumi ini memang dia ada pola ya. Ini pola CNH sebelum breakout pun sudah pernah saya sampaikan ya di video yang sebelumnya bahwa ini ada pola CNH kalau dia berhasil break gitu ya. Dan ya ternyata fix break gitu. Saya bukan cenayang ya teman-teman, tidak. Saya hanya melihat dari karakter ya atau analisa teknikalnya bahwa ini ada kemungkinan gitu. Alhamdulillah benar. Dan ya kita coba ukur ya sudah mencapai targetnya atau belum gitu ya. Dan kita coba ukur targetnya apakah sudah tercapai. Nampaknya sudah ya teman-teman ya. Ya nampaknya sudah lah ya gitu ya. Tinggal hari ini ya mungkin.
bumi dibawa turun, baik yang jualan juga gitu ya. Mungkin juga khawatir Uma juga nggak nih hari ini bumi? Saya nggak terlalu mantau bumi hari ini. Kalau memang Uma ya dia suspend tanggal 17 November. Nah bagi yang mantau coba komen dong di bawah ya. Biar kita tahu semua ini Uma atau tidak. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya, bumi itu sepertinya asing ya jualan ya. Nah ini ya nampaknya asing tuh kan bener. AK, BK ini udah urutan nomor satu dan dua ya. 106 miliar sendiri ya. Seratusan miliar sendiri ya. Udah mereka berdua aja udah 200 miliar kan. Yang nampung CC ya. CC nampung 100 miliar. Udah ini fix distribusi ya hari ini gitu. Jadi bumi gambarannya untuk besok walaupun besok kita nggak tahu akan ke suspend atau enggak. Kalau nggak suspend, nampaknya akan mesti koreksi sih. Ya, karena AKBK udah mulai jualan nih. Ya, kita tahu lah kalau AK kan barangnya banyak banget ya. Kita coba cek dari tanggal 3 ya. Nah, ini kan barang AK tuh banyak, 12 juta tuh. Dari tanggal 3 aja sisa 12 juta. Padahal hari ini dia udah jualan sekitar berapa? Hari ini jualan 4 juta. Berarti sebelumnya 16 juta kan barang AK. 16 juta lot gitu. Jadi siap-siap besok ada goncangan di bumi ya siap-siap. Gitu. Itu untuk bumi ya, sekilas untuk bumi dan tanggal 17 November tadi masih ada koreksi ya. Dan kalau kita lihat yang saham selanjutnya ada BRPT. Nah, BRPT ini kenapa ada ini? Kalau kita turunkan time frame-nya ke 1 jam, memang ini terjadi ini ya tuh ada CNH pola-pola CNH ya. Namun memang ini masih terganjal nih untuk breakoutnya nih gitu ya. Masih ngetes-ngetes area resist yang ada di sini loh gitu. Jadi area resist ini masih dites oleh market ya. Ini kuat atau enggak nih? Ini kuat atau enggak nih? Kalau nggak kuat, mereka akan jebol ke bawah. Bahaya ini teman-teman. Ya. Jadi untuk BRPT ini sebenarnya bahaya banget ya. Dan kalau mau lebih fix gitu ya, oh BRPT fix nih, kayaknya dia akan kembali uptrend gitu ya. Dia harus ini nih, jebol resist yang area sini nih, di 3930 ya. Di 3930 ini untuk BRPT nih. Jadi kemungkinan ini sih akumulasi ya kalau menurut saya ya. Gitu. Nanti kalau ketika barangnya udah cukup, mereka akan lanjut naik gitu. Kemungkinan seperti itu loh gitu ya. Jadi untuk besok coba kita lihat dulu ya dari bandarmologinya seperti apa BRPT. BRPT dari bandarmologinya nampaknya ya hari ini CC, ZP, TPAK ya. Sementara di sisi kanannya kebanyakan retail ya. Ada XL, XC, NI, ya, SQ, kebanyakan retail gitu. Jadi hari ini nampaknya fix akumulasi ya dari CC dan ZP aja udah ngalahin yang top 5-nya ini ya. Mereka 60 miliaran sendiri gitu. Ini kalau dijumlahkan Excel berapa? 20 miliar. AZ berapa? 36 miliar ya. Jadi ya Excel plus AZ. 36 ditambah 11 berarti berapa? 36, 47. Ya. 47 ditambah 11 juga berarti 58. Ya udah hampir ya. Hampir ngalahin cuma dengan CC dan ZP loh. Cuma dengan dua broker gitu. Ini kayaknya memang akumulasi. Cuma kita lihat ya, coba kita lihat dari tanggal nih ya. Eh, tanggal 3 deh, tanggal 3 awal bulan ini ya. Mulai dari awal bulan. Nah, CC kan kelihatan tuh CC. CC dari awal nih 310.117 miliar teman-teman ya. 310.000 lot. Nah, memang ZP ini masih tadi ZP bukannya ini akumulasi ya, coba kita lihat. Nah, ZP ini udah mulai akumulasi ya dia. Sejak kapan? Pertanyaannya. Sejak hari ini ZP kayaknya barangnya udah habis gitu ya. ZP makanya dia masuk nih mulai akumulasi lagi dan kita jangan terkecoh teman-teman. Ya CCTP ya ingat ya. Yang pertama CC, yang ketiga TP4AK. Siapakah yang akumulasi terbanyak? CC dan BB ya. ZP ini udah mulai akumulasi ya ingat ya. Jadi dia udah mulai nampung barang. Ya ini kemungkinan untuk nerobos ini nih ngejebol area ini nih. Gitu. Untuk besok ya, kalau melihat hari ini ya, tanggal 14 November ya, karena ada ZP di sini harusnya sih naik sih. Harusnya ya.
Karena di sisi kanannya kan kebanyakan Excel, XC, NI, SQ ya kan. Jadi insya Allah 17 November potensinya naik gitu. Tapi disclaimer on ya teman-teman ya. Saya nggak ngajak teman-teman jual atau beli. Hanya memberikan sudut pandang yang berbeda. Oke, lanjut ya ke saham berikutnya yaitu TINS. Nah, TINS ini tiba-tiba tadi naik tajam gitu ya. Terus tiba-tiba juga dibanting langsung. Ada apakah gerangan TINS gitu ya? Cuma untuk sebelum itu ya, dan di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas bahwa Teens ini rejection doang beberapa kali nih ya. Satu, dua, tiga, akhirnya di hari keempat 10 November itu berhasil breakout dengan body candle. Karena breakout dengan body candle itu penting banget teman-teman ya. Sepenting itu. Ya, karena kalau nggak pakai body candle, alhasil apa? Rejection. Dan rejection itu nggak kuat, berarti masih ada intensitas untuk jualan ya. Dari market makernya, dari big money-nya, sehingga apa? Ini dipentingkan gitu. Ini penting banget. Lalu dia retest ya nih dengan dua candle merah dia retest, lalu balik lagi naik. Dan hari ini ada pressure banget ya yang jualan gitu. Coba kita lihat dari sisi bandarmologinya yaitu TINS. Ada apakah gerangan dengan TINS? Mari kita lihat bersama. TINS hari ini ternyata CC lagi. CC aktif ya hari ini ya. Beli di sana beli di sini dia. Hari ini dia nampung 29 miliar, yaitu udah ini lah fix akumulasi lah ya. CC, YU, BK, BB dan di sisi kanannya ya kebanyakan retail, NI, YP, SQ, ya CP gitu ya. Jadi mayoritas retail ya harusnya sih walaupun ada tekanan jual, ini nampaknya tekanan jualnya pun dari MG nih. Ya, nampaknya tekanan jualnya tuh dari MG karena MG average-nya paling tinggi nih jualnya 3274. Ya, jadi sekali jual brung gitu ya, dihajar langsung sama MG ya. Ya, kita nantikan ya, karena MG kita lihat barangnya masih adakah untuk MG. Nah, MG nggak ada ya, nggak ada di sini ya, di sisi kirinya. Oh, ada, masih ada dia, masih ada 73.000 lot, 18 miliar. Tapi di sini juga masih ada CC, IF, ya PD kan semi-semi retail lah ya. Gitu. IF, BB, YU, ya kita lihat nih ke top 5 kita nih ya. Gitu. Jadi hari ini MG ya yang ngedam gitu. Dilihat dari mana? Ini nih average MG 3274. 3274 YP ikut-ikutan. Nah, ternyata yang lainnya 3.300 juga masih ada ya. Kalau di NI 3250 jadi dia ngedamnya smooth lah ya. Nggak terlalu parah gitu. Makanya kenapa ekor candlenya juga lumayan panjang kan tuh ya. Karena MG-nya ngedamnya lumayan tadi 3274 langsung ber gitu. Seperti itu ya untuk Teens. Lalu yang selanjutnya yaitu Ratu. Ratu ya dia cakep banget ya sebenarnya ya. Kenapa saya bilang cakep? Karena dari area support sini, kalau kita tarik Fibo ke area sini, nah ini ya, dia berhasil mantul dari area golden zone-nya, Fibonacci. Terus dia mantul ber gitu ya. Nah, dan dia sekarang berada di mau arah mau ini ya, mau nembus-nembus resisten lah ya. Gitu. Nah, ini kalau ini berhasil tertembus, mantep sih. Gitu ya. Kalau ini berhasil tertembus, mantep. Dan kalau kita lihat ya, dia mulus-mulus aja ya. Saya kira kemarin tuh dia akan coba ngambil area gapnya dulu nih yang di sini gitu ya. Makanya saya gambarin kan di video kemarin di sini dan ternyata dia lanjut gitu ya nggak pakai turun-turun langsung gaspol. Ya kalau kita lihat bandarmologinya seperti apa, saya juga tertarik gitu ya dengan Ratu. Kenapa nih dia bisa langsung langsam gitu? Ada apa? Ya ternyata hari ini yang bikin langsam adalah LG BKCC ya dengan 33.000 lot, 29, 23.000 lot. Ya, ini fix akumulasi sih. Dan ya, untuk apa? Untuk sisi kanannya sellernya ada XL, YP, ya, terus ada PD, XA, XC, ya. Jadi nampaknya besok sih arahnya akan ke utara lagi. Nampaknya loh ya. Dan belakangan ini juga retail kan banyak buang barang terus tuh beberapa hari itu ya. Retail buang nih.
Ya, buat yang belum tahu atau yang baru pertama kali ini nonton video saya nih, channel Saham Upside. Saya kasih tahu dulu nih, warna ungu ini adalah foreign. Nah, artinya orang yang jual atau beli, ya orang asing lah, foreign, luar negeri, gitu ya. Kalau ini warna orange, ini adalah retail. Retail itu siapa? Kita-kita inilah ya, yang modalnya terbatas, gitu ya. Yang biru ini siapa? Institusi, ya, apa, big money lah ya, yang punya duit banyak gitu. Dan ya, kalau kita lihat ya kan, ini hari kemarin bahkan foreignnya kencang banget nih tuh di ungu ini ya. Foreignnya kencang banget. Ini grafik yang menandakan jual atau beli untuk foreign retail maupun institusi teman-teman. Nah, bagusnya adalah kalau foreignnya beli gitu, retailnya jualan. Nah, itu bagus banget teman-teman. Pasti lebih enteng ya. Sahamnya naiknya tuh lebih enteng, lebih mudah gitu loh. Sehingga apa? Ya memudahkan big money kan. Ketika wah retail jualan ya udah saya angkat aja harganya. Gampangnya gitu sih. Gitu. Jadi untuk Ratu sih ada kemungkinan akan ke utara ya besok ya. Gitu ya, tanggal 17 November. Disclaimer on teman-teman, oke? Oke, kita lanjut ke Telkom. Ya, saham Telkom ini berhasil breakout ya, area atau ini ya, pola CNH-nya. Dan saat ini masih coba untuk retest gitu. Masih kuat nggak nih area resist ini nih ya? Itu masih di retest sebenarnya. Dan ya, ini sebenarnya retestnya atau breakoutnya pun nanggung ya, karena tipis banget nih. Ini tipis banget nih candlenya nih ya. Harusnya dengan body yang mantap lah gitu ya. Jangan yang tipis begini. Karena ya ini buktinya langsung turun kan. Ber turun gitu ya. Terus ya dikerek naik lagi gitu ya. Jadi untuk Telkom gambarannya kita lihat dulu bandarmologinya seperti apa nih Telkom nih. Telkom kita lihat bandarmologinya. Hari ini, wow, akumulasi cakep banget nih ya. AKRX, wah udah. Ya, perlu diketahui teman-teman ya, kalau barisnya hilang, ini kan yang hijau atau yang pembeli, ini kan hilang ya beberapa ya. Ini menandakan ya, ini fix akumulasi teman-teman ya, bukan distribusi. Emang bandarnya atau big money-nya atau market maker-nya pengen barang dengan harga yang terjangkau gitu. Mereka pengen barang, ternyata YU-nya pun jualannya gede banget, masif banget ya YU. Ditampungnya sama AK dan RX ya. YU jualan 100.000 lot, 36 miliar ya ditampung mereka. Ternyata mereka akumulasi nih tiga broker ini nih, AKRX dan CC. Arah untuk tanggal 17 Novembernya sih harusnya ke utara ya gitu harusnya. Dan ya untuk Telkom sendiri institusi juga banyak yang keluar ya ternyata ya beberapa hari ke belakang. Retail pun banyak yang keluar kan gitu. Jadi murni wah ini foreign yang angkat harga. Mudah-mudahan terus ke utara untuk Telkom ya, biar kita makin berjaya ya Telkom ya. Siapa yang pegang saham Telkom? Ya, ya coba komen. Yang pegang saham Telkom coba komen. Oke, kita lanjut ke saham sejuta umat, yaitu Unilever. Unilever saat ini tertahan ternyata teman-teman ya. Unilever saat ini tertahan dan ya ini sebenarnya mesti ini ya pernah saya sampaikan juga. Dan kita lihat ya area-area resist yang terdekatnya aja. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, kita hapus gitu ya. Unilever ini berhasil ini ya, berhasil rebound sebelumnya dan naiknya cukup lumayan kalau dari bawah sini gitu ya. Oh, udah beggar lah ya teman-temannya udah beggar. Saat ini dia sedang meretest area sini nih teman-teman. Ya, resistennya. Resisten become support. Karena ini sebelumnya resisten, sekarang ada di support, di retest nih teman-teman ya. Kuat atau enggak. Kalau enggak kuat, ya ini bahaya. Bahaya ya, dia akan turun lagi gitu. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman, di tiap mayor, ini kan mayor ya, ini daily ya. Terus di dalam daily kan sebenarnya ada yang lebih kecil kan, yaitu 4 jam ataupun 1 jam. Nah, kalau kita lihat 4 jamnya, ya yang penting ini jangan sampai jebol nih area sini nih. Di 2450 tuh jangan sampai jebol. Karena kalau jebol gitu ya, ya udah. Minornya aja jebol ini menandakan fix mulai downtrend kembali ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kan biasanya gini nih, saya gambarkan ya.
Ini kan ada kenaikan nih, zeret gitu naik, dia tertahan di sini naik. Dia nggak berhasil ngelewatin ini nih teman-teman ya. Dia nggak berhasil ngelewatin ini. Jadi dia terbatas di sini, zeret. Nah beruntungnya ya, di sini dia nggak jebol ini nih. Gitu, dia tertahan juga nih, seret gitu. Tapi khawatirnya besoknya nih, kalau ketika retest lagi, nguji coba lagi jebol. Dan ya kita lihat kalau ini jebol gitu ya, ini sampai mana arahnya nih? Bisa jadi nih sampai sini nih, resist yang telah kita tandain sebelumnya. Bisa jadi sampai sini. Tuh ya. Jadi arahnya seperti itu teman-teman. Nah ini nih yang udah kita tandain. Bisa jadi sampai situ. Makanya buat yang punya berhati-hati ya. Hari ini pun masih ada tekanan jual ya, dilihat dari candlenya tuh. Oke, kita lihat coba dari sisi bandarmologinya seperti apa. Dari sisi bandarmologinya sendiri, ya foreignnya sih masih masuk ya, institusi juga keluar, retailnya keluar. Nah ini mesti didominasi sama foreign sebenarnya teman-teman. Nah ini kelihatan ya Excel jualan, PD, YP, CC, ya, terus XC, SQ, itu mereka jualan. Terus ada di sisi kirinya YU ya, yang beli, yang akumulasi. 6 miliar, 24 ribu lot, RX, AK, KZ ya. Jadi ya mudah-mudahan karena ada tekanan jual dari retail yang mereka takut lah. Ya mungkin pengalaman sebelumnya Unilever di bawahnya lem gitu ya. Mereka takut makanya mereka jualan barang gitu. Coba kita lihat dari tanggal awal bulan lah ya. Nah, dari awal bulan sendiri ZP tuh yang nahan harga ya. BK nahan gitu. Terus di sisi kanannya AK udah jualan duluan malah ya BB jualan duluan. Jadi ya wajar harganya di sini-sini aja. Gitu ya wajar karena dari asingnya sendiri juga jualan, bukan hanya retail, asingnya pun udah mulai jualan, ya. Jadi untuk Unilever atau saham UNVR tetap berhati-hati ya, karena sudah di area supportnya khawatir jebol. Oke, kita ke selanjutnya yaitu saham ESA, ya, saham ESA Industries Indonesia. Saham ESA hari ini kita lihat ya kalau kita zoom out dulu ya. Dibiasakan kalau melihat saham ini zoom out gitu. Karena kemarin ada yang request ya saham ESA, yo. Karena kemarin ada yang request ya saham ESA, makanya ini ya saya coba analisa. Nah, ini area supportnya. Terus kita coba cari area resistnya ya. Area resist yang valid itu yang resist atau support become resist. Nah, di sini nih, teman-teman. Ini yang valid ya, gitu. Dan sekarang ya, ini dia berhasil ini ya, mantul dari area support ini, drop ya, dia coba untuk ke resist sebenarnya teman-teman ya. Dia mencoba untuk ke resist. Itu pun kalau kita gambarkan trend line, ya ini ya trend line ya. Tuh, dia mencoba untuk ke resistnya kembali teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat hari ini, memang hari ini sebenarnya ini ya, candlenya bagus ya karena menutupi candle merah sebelumnya atau candle bearish sebelumnya gitu. Jadi ini bisa disebut sebagai candle engulfing, bullish engulfing teman-teman. Dan selama area ini belum tertembus nih gitu ya. Selama area ini belum tertembus, harusnya sih mesti melanjutkan kenaikannya sampai area resist gitu. Tapi kalau ini ketembus, justru itu bahaya ya, justru itu bahaya. Bisa jadi nih area ini nih paling bawah tertembus itu makin nyelam ESA gitu ya, makin nyelam makanya ESA ditahan nih di area support ini ya kan, beberapa kali dicoba kan, jeder ya, gagal ya, naik, jeder nyoba lagi, gagal, jeder nyoba lagi. Ya udah dibawa naik aja gitu karena kuat gitu ya, support di sini kuat dan mudah-mudahan seterusnya kuat gitu ya, karena sudah beberapa kali di retest gitu kan, nggak jebol ya bro, berarti kuat. Dan ya kita tarik ke belakang pun ini kan area-area, nah ini ya resisten become support ya, area resisten become support yang mana kalau di tes biasanya kuat sih memang gitu. Nah ini tuh ya, jadi saling terhubung teman-teman ya, saling terhubung gitu. Jadi untuk ESA coba kita lihat dulu dari bandarmologinya ESA seperti apa. Untuk ESA sendiri bandarmologinya retail banyak yang keluar, ya mungkin saham yang kurang menarik ya gitu. Terus banyak institusi juga nggak masuk ya secara grafik ya.
Dan lebih banyak ya ini ya, foreign. Kita lihat broker summary-nya. Foreign, nah BK hari ini akumulasi 155.000 lot, 10 miliar. Ya, dengan BK aja udah ngalahin tiga top 3-nya ya. Jadi ini fix akumulasi, nampaknya memang arahnya ke utara nih. BK, CC, AK, ya ini nampaknya arahnya ke utara. Tapi kita lihat dulu dari tanggal 3 November. Nah, benar ya, BK-nya masih ada dan AK-nya pun masih ada gitu ya. Nah, di sisi kanannya YP, XL, LG, XC, retail gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang megang saham ini diberikan kesabaran. Ya, diberikan kesabaran karena memang pergerakannya cukup butuh kesabaran. Gitu sih untuk ESA ya. Untuk ESA buat teman-teman yang pegang, ya saya doakan yang terbaik lah. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BRIS ya. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia, siapa yang punya? Atau punya ATM-nya doang? Tapi banknya nggak mau punya, apa rekening sahamnya nggak mau punya gitu ya. Nah ini ya, Bank Indonesia masih dalam keadaan downtrend gitu ya. Dan ini dibuat valid dengan apa ini ya? Area sini, ini support sini berhasil dijebol dengan candle. Ini menandakan downtrendnya valid, ya. Downtrendnya valid teman-teman. Sehingga ya arahnya kemana kalau downtrendnya valid? Nah ini teman-teman sebenarnya bisa gambarkan ya dari ini ya, dari sini. Ini kan area ininya ya, area yang swing low-nya. Ya ini naik, ini swing low, ini swing high. Ya, terus kita mau cari area swing low terbarunya. Ini swing low, ini swing high, ini swing low. Ya, dan ini swing high. Gitu. Nah, kita sedang mau cari ini area swing low terbarunya, teman-teman. Gitu. Jadi, untuk BRIS saham Bank Syariah Indonesia nampaknya akan melanjutkan penurunannya. Kalau dilihat dari sisi analisa teknikalnya, kita lihat dari bandarmologinya terlebih dahulu biar makin lengkap puzzle-nya. Oke? Dan kalau dari sisi bandarmologi, ya, foreignnya beberapa hari ini udah mulai jualan ya. Mereka nggak mau pegang barang BRIS ya. Dan malah yang masuk tuh retail gitu. Foreignnya masuk, retailnya keluar. Selalu bertentangan seperti itu. Tapi ternyata hari ini AKZP itu akumulasi justru ya. AK 31.000 lot, ZP 24.000 lot. Namun ya dari sisi CP nih, dari sisi sellernya, penjualnya, CP ternyata yang distribusi ya 51.000 lot. Dengan satu CP aja ini udah bisa dua broker ini nih gitu. Kalau kita lihat dari tanggal 3 November itu seperti apa gambarannya? Dan ternyata benar ya, tadi ya sesuai grafik ya, bahwa retail mendominasi XL, CC, XC, YP, SQ, NI gitu. Y. Wow, ya teman-teman saya doakan diberikan kesabaran ya, diberikan cuan selalu ya. Kalau yang punya barang gimana? Kalau yang punya barang ya cobalah dipertimbangkan lagi apakah lebih baik cut loss atau lebih baik average down atau lebih baik nunggu rebound. Ya itu balik ke keputusan teman-teman. Saya nggak ngajak beli atau jual, saya hanya memberikan point of view aja gitu ya. Saya hanya memberikan point of view-nya. Oke? Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada apa nih? Ayam. Saham ayam. Aneh ya, mungkin teman-teman juga baru ngamatin kok belakangan ini ayam naik daun ya. Iya, teman-teman. Pertama, nah, sebelum saya ngasih tahu kenapa naik daun ya nih, ya. Dia berhasil breakout ya area sini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Breakoutnya tinggi banget, ya. Kenceng banget dia naiknya 3 hari ini. Jadi tambah hari ini itu 25% sih ayam. Gede banget ya. Kalau kita tarik dari bawah sini itu kenaikannya udah berapa? 50% sendirian ya ayam. Jadi ayam ini ada kenaikan karena ada sentimen dari Danantara yang mau injek dana buat perusahaan unggas teman-teman ya. Makanya ayam ini ya tiba-tiba naik kenceng gitu ya. Mungkin mereka ngira mereka yang akan dapat nih ya, mungkin market mereka apa mungkin market kira mereka yang akan dapat untuk apa dana injeknya dari Danantara ya.
untuk perusahaan unggas lah. Intinya gitu. Ada berita seperti itu. Makanya naik kencang 50%. Setengah beger cuma 3 hari ya kan? Bayangin tuh. Oke, kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya, ayam ini ya saya rasa sih retail ya banyak ya. Dan ya benar ya retail banyak ya 3 harian ini. Namun hari ini foreign mulai masuk ya. Kita lihat tuh kan. Hari ini foreign mulai masuk di apa average 245, 250 ya. XA-nya udah jualan nih 380.000 lot ya. Jadi foreign yang masuk, retailnya jualan ya. Jadi kemungkinan nih kalau nggak suspend, ya harusnya ke utara lagi sih tanggal 17 November besok. Tapi kalau kita lihat dari 3 hari ini gimana? Apakah retail masih punya barang? Dan ternyata tuh ya, kalau kita lihat XA-nya justru distribusi teman-teman. Di saat harganya naik, ada sentimen positif, XA-nya distribusi 1,4 juta lot. Bayangin ya, 31 miliar. Dan yang nampung yang paling atas itu XL ya, disusul BK, YP, KK, AZ. Ya, jadi ya semoga masih bisa bertahan di atas ya, karena kan si asingnya baru masuk ya hari ini, si AK-nya pun baru masuk hari ini kan. Seperti itu untuk ayam teman-teman, karena dia ada sentimennya. Kita lanjut ke saham Pak PP ya. Hari ini saham Pak PP yaitu saham cuan ini mengalami koreksi minus 1,38% ya. Ada apa di saham cuan? Oke, kita coba untuk analisa terlebih dahulu ya. Saham cuan ini ada area resist ya teman-teman ya. Di sini ada area resistnya sebenarnya nih di sini tuh ya. Dan ya, ber- ini sebenarnya mau apa di retest lah ya bahasanya di retest. Nah ini ya di sini ya, terus dia retest, ini naik. Kemungkinan setelah ini turun dulu, baru melanjutkan kenaikannya. Semoga seperti itu gitu ya. Jadi masa-masa retestnya tuh udah selesai ya dari analisa teknikal gitu ya. Ini kita baru bicara dari analisa teknikal ya. Saya bukan cenayang sekali lagi. Gitu. Jadi harapannya sih seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat dari analisa transaksinya sendiri untuk saham cuan, hari ini CC masuk HP ya. Terus ada AK juga, LG jualan, DR-nya jualan ya. Besok nampaknya sih masih terombang-ambing ya koreksi teman-teman. Nampaknya sih seperti itu ya walaupun koreksinya nggak banyak. Itu untuk saham cuan sih seperti itu arahnya. Dan ya ini mappingnya seperti itu sih teman-teman. Seperti yang garis putih ya. Lalu kita ke saham yang berikutnya yaitu Dooh, saham Dooh ya. Namanya gimana nih? Era Media Sejahtera. Nah, enakan gitu ya. Nah, era Media Sejahtera ini sebenarnya saham uptrend teman-teman ya, saham uptrend. Ya, tuh. Karena garis trendline ya, kalau kita ambil dari sini bahkan gitu ya, ini saham uptrend. Hanya saja memang pergerakannya lama gitu ya, bikin kita bosen, jenuh. Jadi sehingga ya seperti itu, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ya, untuk saat ini ya kalau teman-teman lihat, ini dia berhasil rebound dari area ini teman-teman ya. Dari area RBS resisten become support. Nah, dia sebelumnya kan ini nih, udah 2 kali kan ngetes gitu. Dia kan ini naik ya ke pantul, jebol ya kan. Dia retest, naik lagi mantul, dia retest lagi sekali lagi. Nah, harapannya ini jebol sih. Harapannya ya, namanya kita juga berharap gitu kan. Tapi pergerakannya sampai kapan? Coba kita lihat dulu dari analisa transaksinya ya. Namun kalau dari sisi candle-nya sendiri, ini candle-nya kan belum berhasil breakout candle sebelumnya ya. Jadi ada potensi turun sih. Kalau dari sisi analisa teknikal ya. Kita kan dari sisi analisa teknikal nih. Kalau dari sisi transaksinya gimana gitu ya. Oke, untuk DOO dari sisi transaksinya sendiri hari ini nampaknya foreign kencang banget. Nah, benar ya, ada AK hari ini 300.000 lot dan YB-nya jualan juga gitu ya, 365.000 lot gitu. Terus ya, di sisi kanannya YP, CP ya juga jualan NI. Di sisi kirinya XC doang ya. Untuk retail oh ada PD, ada LG juga balance lah.
Untuk besok nampaknya masih akan turun. Kita lihat AK apakah dari awal bulan ada barang. Oh ternyata ini ya. AK nampaknya nggak ada ya. 241.000 lot. Nggak ada ya dia ya. Itu baru akumulasi kembali hari ini. Oke, AK mau barang yang murah nampaknya akan koreksi dulu sih. Doh. Gitu. Dia mau barang yang lebih murah harganya teman-teman. Ya biasalah, cincai. Gitu. Untuk Excel, oke. Selanjutnya untuk Excel, saham yang selanjutnya. Excel kalau kita gambarin dia berhasil breakout area trend line-nya, ya, gitu. Dan arah selanjutnya kemana? Arah selanjutnya, ini dia harus berhasil, ini udah breakout ya. Dia harus berhasil breakout area ini nih. Dan dia sedang retest sebenarnya teman-teman. Area ini nih. Ini kan area area ini resist yang dia berhasil jebol ya. Dia sedang retest dan hari ini nampaknya candle-nya tidak bersahabat ya. Dia gap down dan ditutup turun 1%. Ada apa Excel? Coba kita cek dari analisa transaksinya. Excel, ada apa kamu? Dan dari analisa transaksinya sendiri, Excel ini SS ya ada 15.000 lot dan masif ya yang distribusi itu masif ya. OD, YO, terus ada CC dan sisanya kecil-kecil. Excel nampaknya ditinggalin oleh retail ya gitu. Ataukah retail malah masuk nih? Retail malah masuk tapi tipis ya. PD, SQ, CP. Dan ya pertimbangannya saya nggak tahu apakah retail masuk di sini memang harapannya untuk mengejar resist tadi gitu ya. Resist yang ini atau bagaimana gitu kan. Dan kalau dari segi resistnya sendiri memang sudah valid ya breakout dengan body candle bahkan dua kali ya. Ini udah retest yang kedua ya ternyata ya. Ini candle merah satu retest berhasil naik dia rebound gitu ya. Dan candle yang ini coba untuk retest kembali dampaknya besok masih akan turun ya untuk melakukan retest seperti itu sih untuk Excel ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, tanya aja di kolom komen gitu ya. Ada apa gitu misalkan. Oke, lanjut kita ke saham TB. Saham TB sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa saham TB saat ini sedang di area supportnya gitu ya. Sedang di area supportnya dan ya ini sebenarnya area minoresis nih yang paling dekat ya minoresisnya. Ini belum tertembus atau belum sampai ke minoresisnya gitu ya. Dan kalau dia mau disebut uptrend lagi, dia harus sampai ke area sini gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi candle hari ini banyak tekanan jual ya, yang tadinya mau naik, tapi banyak yang ngeguyur. Ada apakah di broker summary-nya untuk saham TB? Kita lihat dulu ya. Saham TB di broker summary-nya, retailnya pada keluar, institusi keluar, sebenarnya foreign masuk sih. Nah, di sini ada GR, NI jualan barang ya, 12.000 lot, 3,2 miliar ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari top 3 ya, top 3-nya, ini harusnya sih ya memang distribusi ya. NI, YP, CC, ditambah XL gitu ya. Kalau top 3, ini distribusi teman-teman. Tapi kalau top 5 ya, sama aja sih distribusi. Ya ini kan coba ya kita hitung kasar deh ya. Di sisi kiri 16 miliar, 18 miliar tambah 20 miliar, 22 miliar. Nah, kalau di sebelah kanan 22 miliar ya ingatin ya. 12 tambah 9 sudah 21 miliar teman-teman ya. Distribusi teman-teman. Jadi untuk besok arahnya ke selatan sih harusnya TB ya. Jadi untuk tanggal 17 November dia arahnya masih ke selatan teman-teman. Kita lanjut ke saham Bull. Bull ini sebelumnya naik kenceng ya, terus dibanting ya. Kelihatan dari candlenya nih super bearish. Merahnya pekat ya, ini udah candle Maribozu, tapi sayangnya bearish gitu. Dan saat ini tertahan di area supportnya. Kalau kita lihat sih memang di sini dia meninggalkan jejak banyak banget ya. Dan ini jadi banyak apa ya, eh, banyak investor ya, tukang analisa seperti saya ini yang berharap ini bisa tercapai, ini dijadikan target dan bisa tercapai, gitu ya. Jadi ini nih ada dua area seperti ini. Ini merupakan gap yang tertinggal dan berharap dicapai gitu ya. Namun kalau kita lihat candle hari ini, ya memang hari ini candle body-nya berhasil
lebih besar daripada candle hari sebelumnya. Namun ekor candlenya belum tertutupin, ya. Jadi sayang banget, masih demand-nya masih kurang untuk bull. Tapi kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya seperti apa, kita coba cek dulu, teman-teman. Dari sisi bandarmologinya sendiri, hari ini institusi keluar. Ya, foreign-nya masuk, retailnya nggak ada. Tipis banget retailnya. Nah, di sini ya kan, kelihatan AO, BK, ya. Terus institusinya ada II, YJ, ya. Sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman ya. Mirip-mirip gitu. Dan kalau kita lihat dari sini, ya dari grafiknya tadi, institusinya memang keluar ya, gitu ya. Dan di sini ada BK untungnya ya. BK 230.000 lot, 5 miliar. Arah untuk besok nampaknya ya top one-nya sih memang akumulasi nih top one-nya. Nampaknya memang ke utara sih teman-teman. Ya, tapi walaupun ke utara, namun kenaikannya masih tergolong tipis. Nampaknya seperti itu gambaran. Oke, gitu ya teman-temannya untuk bull. Kita lanjut ke saham BIF, bukan BF ya teman-teman. BIF. Oke, untuk saham BIF ya sebelumnya dia berhasil breakout nih teman-teman. Ini kan area high-nya di 770 ya. Dia berhasil di breakout oleh candle yang hijau ini nih. Dan hari ini ya, hari ini penjualannya masif banget untuk beef ya. Nampaknya beef ini kalau sudah penjualannya masif, besoknya lanjut turun sih. Lanjut ke selatan sih beef. Dan kita lihat dari broker summary-nya seperti apa. Beef hari ini retailnya masuk, institusinya keluar, foreign-nya masuk. Ada apakah gerangan? Nah, benar ya. Retail masuk XL, NI, ya, LG, itu pada masuk ya. Terus AK, nah ini institusinya CP ya. 138.000 lot ya. Nah, kalau retail masuk, pertanyaannya kuatkah ngangkat si retail ini? Itu pertanyaan selanjutnya. Kalau memang retail ya teman-teman ya. Kalau memang retail, pertanyaan selanjutnya, kuatkah beef diangkat oleh retail gitu? Kalau nggak kuat, ya berarti arahnya kembali ke selatan teman-teman. Gitu. Untuk yang terakhir ya, wah ini saham apa ini ngacak banget ya. Saham BBRI, saham sejuta umat. Hari ini ya ada kenaikan 0,78%. Ya, 0,78% ada kemungkinan masih akan turun, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari hari ini nampaknya foreign ya. Kita balik dulu ke analisa teknikal. Ini masih sama ya dengan yang sebelumnya pernah saya sampaikan di video analisa sebelumnya. Arahnya masih sama, ya potensinya pun masih sama. Tinggal kita lihat broker summary-nya seperti apa hari ini. Nah, foreign kan masih masuk AKYU 250.000 lot sama 155.000 lot. Ya, namun BK-nya juga jualannya 200.000 lot, ya. RX jualannya 130.000 lot. Namun ini memang akumulasi walaupun tipis dan nggak masif ya. Terus kalau kita lihat dari tanggal 3, ya. Nah, tanggal 3-nya dari BK-nya aja udah 1 juta loh, teman-teman. Kalau dari tanggal 3 loh. Dari BK-nya aja udah 1 juta loh dia jualan gitu. Kemungkinan BK masih akan terus jualan sih. Ya, BK coba kalau kita lihat hari ini, nah BK masih terus jualan ya. Jadi kemungkinan untuk besok nampaknya masih akan jualan gitu ya. Masih akan ngikutin tren yang sudah saya buat sebelumnya ini ya. Teman-teman cek aja deh di video-video sebelumnya. Udah saya sampaikan nih tentang saham BBRI panjang lebar gitu ya. Jadi potensinya kemana, halangannya apa, rintangannya apa, dan proyeksinya gimana sudah saya sampaikan. Oke. Lalu kita ke mana nih? Saham berikutnya yaitu ada saham BBCA ya. Nah, benar ya BBCA saat ini juga berbalik arah karena dia kena area resist ya. BBCA kena area resist dan berbalik arah dan saat ini ya walaupun kelihatannya ada candle engulfing, ingat di atasnya tuh ada area resist teman-teman. Dan ya kita lihat coba lihat dari sisi bandarmologinya atau Broker summary-nya. BBCA apakah asing? Nah, asing udah jelas lah ya. Asing YU BB AK ya. YU-nya sendiri 68 miliar, 81 ribu. Terus BB AK, nah TP ini
retail pada jualan ya di BBCA ya. Jadi mungkin lihatnya wah naik, ya udah jual. Tiap ada kenaikan ya jual gitu ya. Retail sama sih kayak saya. Naik ya jual, cuan cuan bungkus. Ya, ternyata dari awal bulan pun retail masih ada di posisi kanan untuk BBCA. Pada keluar mereka takut mereka. Gitu ya teman-teman untuk analisa saham untuk tanggal 17 November nanti gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat mendapatkan insight-nya ya. Teman-teman mendapatkan insight-nya, point of view-nya, dan mendapatkan cuannya tentunya. Disclaimer on, saya nggak ngajak beli ataupun jual ya. Saya hanya memberikan sudut pandang yang berbeda mungkin. Gitu. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa ya like ya. Terus komen kalau teman-teman memang ada request saham atau teman-teman mau sharing saya baru cut loss atau saya masih hold saham ini gitu ya. Mungkin nanti saya bisa bantu jawab atau teman-teman yang lain jawab untuk solusinya. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau ada request beda saham, boleh silakan komen aja. Dan jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang baru pertama kali ngeliat video saya. Subscribe itu penting nggak bayar teman-teman ya. Nggak bayar, gratis teman-teman. Ya biar dapat notifikasi langsung ya dari saya, dari saham Upside kalau kita bikin video, teman-teman yang pertama yang akan dikabari. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for watching this video and see you on the next video.